Sally, di sana kok ada pohon melinjo. Di Bengkulu juga banyak tumbuh subur pohon melinjo. Bahkan nih, masyarakat Bengkulu sudah terbiasa mengolah melinjo menjadi berbagai macam makanan khas Bengkulu. Langsung saja kita cari pohon melinjonya. Nah, ada nih pohonnya. Kebetulan sudah ada buahnya juga. Tapi memang belum banyak sih. Melinjo termasuk tanaman yang mudah tumbuh, bahkan di lahan atau tanah yang kurang subur. Akan tetapi, melinjo dapat tumbuh subur di dataran yang tingginya tidak lebih dari 400 meter dari permukaan laut. Yang kita ambil ini adalah buah melinjo. Dan biasanya dikenal kalau di daerah Jawa, itu namanya buah tangkil. Nah, kalau di Jawa, umumnya yang diolah itu hanya buahnya saja, yaitu bagian dalam dari buahnya. Tapi, kalau di Bengkulu ini, kita nanti akan membuat masakan dengan olahan bukan hanya buahnya, tapi juga dengan daunnya. Gimana rasanya nanti kita coba yuk. Mana lagi yo? Bagian tanaman melinjo yang dapat dipanen yaitu biji, bunga, dan daun. Biji melinjo yang saya ambil ini biasanya dijadikan bahan baku emping. Kalian tengok ada dari bawah. Sedangkan bunga dan daunnya dijadikan sayur maupun tambahan gulai. Biji melinjo bisa dipanen saat sudah cukup umur, dengan ciri buahnya besar dan berwarna hijau atau merah. Ini abang dapat banyak lah. Nah, daunnya lah abang cari banyak. Weh bang, kan ini dipakai orang yang daun tua bang. Loh, ini daun loh abang cari. Yang dipakai itu daun muda, yang cak ikon abang. Masih muda, masih fresh. Jadi daun abang ini tidak dipakai. Kalau tua, tidak dipakai orang kalau nggak tua bang. Daun muda kok lemak. Yang muda lemak. Ya, abang makan ya. Makan. Aku masak yuk. Ayo. Nah, kalau gitu Pak nih, ini bahan sudah lengkap galau. Nah, anak negeri, jadi kita bakal mengolah melinjo ini menjadi masakan yang berbau karim. Jadi ada campuran santannya, nanti akan kita olah jadi melinjo daging kembang. Bengkulu terkenal dengan hidangan khasnya yang lezat dan memikat. Selain pendap, gulai kembangan juga merupakan salah satu hidangan khas Bengkulu yang banyak disukai. Gulai yang berbahan baku daging sapi ini merupakan hidangan populer di Bengkulu. Biasanya, gulai kembang ang ini memakai iga sapi. Tapi kalau mau pakai daging sapi juga bisa kok. Daging yang kita pakai itu jenis daging khas dalam. Daging khas dalam memiliki tekstur yang empuk dan tidak banyak lemaknya. Jadi cocok dijadikan sop maupun gulai. Kita potong dagingnya lebih kecil ya. Melinjo yang dipakai bebas ya anak negeri, mau yang warna hijau atau merah sama saja. Namanya gulai, pastinya butuh santan kelapa ya. Kelapa tua yang sudah diparut, lalu diberi air secukupnya. Setelah itu, kita peras dan ambil santan kelapanya. Kalau kuahnya mau lebih gurih, bisa ditambah santan kelapanya lagi yo. Hampir lupa, kita belum buat bumbu dasarnya. Gulai kembang ang ini berbeda dengan gulai pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bahan yang dihaluskan. Kalau gulai kembang ang ini tidak memakai cabai merah, tapi diganti dengan cabai rawit merah. Selain itu, gulai ini lebih banyak menggunakan kunyit. Jadi, nanti warna kuahnya lebih berwarna oranye cerah. Dan rasanya tidak terlalu pedas. Berapa nih? Oh, ini sudah dimasak Bu ya? Kami masak ya Bu Yuk, ya. kita masak tadi yuk. Wah, dikit lagi ya. Nah, jadi anak negeri, gulai daging kembang ini dia mirip seperti gulai yang lainnya. Tapi bedanya Fani, dia ini untuk bumbu-bumbunya tidak ditumis terlebih dahulu. Jadi yang kita masuk pertama tadi santan yo, baru bumbunya kita masukkan. Dan ini ada campuran daun jeruknya dan juga ada daun salamnya, jadi nggak langu gitu. Setelah kuah santannya berubah warna, baru kita masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Kalau proses memasak daging ini membutuhkan waktu lebih lama. Soalnya dagingnya harus matang dan menjadi lebih empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, baru kita tambahkan melinjonya. Ini yang bikin beda lagi anak negeri.
Selain memakai biji melinjo, gulai kembang ang ini juga memakai daun melinjo muda. Daun melinjo dimasukkan terakhir ya, tujuannya agar daunnya tidak mudah hancur ketika dimasak. Kalau kuahnya semakin sedikit, tandanya gulai kembang ang ini sudah matang dan siap untuk disantap. Duh, udah nggak sabar nih buat nyicip gulai kembang ang ini. Baru mencium aromanya saja, sudah bikin ngiler. Sudah? Ini udah ada yang iri lagi ya. Ini untuk Abang Galo. Oh. Jadi melinjo itu lebih bagus kalau dimakan itu tanpa dikupas kulit bagian luarnya. Karena kulit bagian luarnya ini banyak manfaatnya Pak nih. Jadi ini kaya akan antioksidan yang bagus untuk tubuh dan juga banyak mengandung vitamin juga. Jadi apalagi untuk ibu yang sedang hamil, nah ini konsumsi daun melinjo ataupun dari buah melinjo ini bagus nih Bu. Ini kayak aku nih Bu. Tapi Bang, selain buah melinjonya, daunnya kok juga penuh banyak manfaat. Oh, apa tuh? Apalagi untuk anak muda saat kita Feli. Apa tuh manfaatnya? Melinjonya bisa membuat kita tuh menjadi awet muda. Wih. Menunda penuaan dini. Wah, nggak heran ya kalau gulai ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Bengkulu. Rasa kuah yang gurih dan menyegarkan serta daging yang empuk memberikan kepuasan tersendiri ketika dimakan. Udah nggak jawab ya Bu.